Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum lanjut ke video, ada baiknya kalian like, komen, dan subscribe channel ini supaya aku tambah rajin bikin videonya. Pokoknya jangan lupa subscribe. Thank you ya teman-teman yang udah subscribe. Let's start watching my video. Assalamualaikum. Ketemu lagi kita. Apa kabar Wir? Sehat-sehat? Nyala. Coba. Tes. Oh iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin tuh kita udah planning bikin acara di sini kan. Iya. Sebelumnya harus cancel gara-gara corona. betul. Insyaallah sekarang corona perlahan udah mulai turun ya. Ya. Amin. Amin. Semoga corona. Amin. Akhirnya hari ini kita berada di sini. Iya. Senang banget sih pastinya, alhamdulillah bisa berbagi sama teman-teman bentar lagi. Kita mulai aja bagaimana? Oh silakan ngawinkan. Boleh sekali lagi dong tepuk tangan untuk ngawinkan maksudnya. Ini memang sengaja dibikin pakai jarak jauh-jauh ya. Ya, karena cinta. Protokol kesehatannya harus tetap dijalankan. Cuma aku nggak pakai masker ya enggak. Di situ tuh gue mulai tergerak gitu kan. Oke, sekarang pertanyaannya adalah how do I find my value? Gimana sih Pak caranya aku bisa nemuin nilai aku tuh apa sih? Value aku tuh apa sih? Dan yang dijawab sama bokap gue adalah apa? Value itu tidak ditemukan, tapi diciptakan. So create your own value. Ciptakan nilaimu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya gue bisa nyiptain value gue gitu kan? Kalau dari awal aja gue nggak tahu, emang gue punya keahlian apa? Emang gue punya kelebihan apa? Emang gue mau bikin apa? Tapi inilah ternyata fase-fase yang bakal dilalui sama setiap orang, di mana mereka harus mencari tahu, membuat, membikin value-nya sendiri. Banyak banget anak-anak muda yang nanya juga nih sama gue gitu, kan Wir, gimana sih caranya supaya gue tuh bisa sukses gitu? Jujur, gue sendiri nggak tahu sebenarnya. Gue sendiri tuh kayak ngerasa hidup gue tuh banyak dipertemukan aja gitu loh dengan orang-orang, dengan opportunity, dengan kesempatan-kesempatan, dengan chance yang ada di dunia ini. Tanpa kita sadari, menurut gue pribadi nih teman-teman ya, keberuntungan itu sebenarnya nggak ada yang asal tembak. Kesannya kayak lucu, padahal saat kita mengucapkan itu namanya jatuhnya keberuntungan. Namanya apa? Membuka gerbang kesempatan untuk hadir ke dalam hidup kalian. Membuka apa? Membuka kesempatan, peluang untuk apa? Keberuntungan hadir di dalam hidup kalian. Jadi walaupun misalnya, kok tiba-tiba gue dihubungin dapet iPhone ya? Perasaan gue nggak ini deh kayaknya, kok gue beruntung nih? Padahal sebenarnya bukan karena lu itu beruntung, lu mengundang keberuntungan itu untuk datang. Gimana caranya? Ini yang suka kita nggak sadarin. Ya kita suka ngomong kan, HP udah butut banget nih, ya. HP udah butut banget, dipakai musuh jangan hang, dipakai musuh dia panas, ada yang HP-nya begitu. Gue kasihan banget. Ini gue di kosmetik gue lagi bagi-bagi iPhone 13 loh, yang beli ya, face ya. Dapat iPhone 13 loh, promosi dikit lah. Iya, jadi kadang-kadang kita suka nggak sadar gitu bahwa kita tuh yang create keberuntungan untuk diri sendiri sebenarnya. Anyways, gue pernah bertanya sama bokap gue satu hari gitu ya, Pak, gimana sih caranya gitu ya, supaya aku tuh bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, supaya impian aku tuh bisa tercapai. Terus kata bokap gue apa? Gampang. Gimana caranya? Kamu jadi aja seperti yang Allah mau. Kamu jadi seperti yang Allah mau. Loh, emang Allah maunya apa gitu ya? Bukannya dia udah punya segalanya, bukannya dia maha kaya, kok masih mau sesuatu dari kita? Bukan begitu maksudnya. Kamu jalanin apa yang dia suruh, kamu tinggalin apa yang dia larang. Segampang itu. Realitanya enggak. Kita sama-sama tahu Nabi Adam alaihissalam dong, tahu? Nabi Adam alaihissalam adalah sesosok atau seorang manusia yang dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi apa? Menjadi khalifah. Menjadi apa? Menjadi pemimpin di mana? Di dunia. Kalau kita masih ingat ceritanya, bagaimana ketika di surga Allah mengumpulin malaikat, kemudian mengumpulin jin, iblis, setan gitu ya. Terus Allah ngumumin nih,
Aku akan memilih ya di antara kalian untuk menjadi seorang pemimpin di muka bumi. Ilustrasinya begini. Ini Gramedia Karawang nih. Ada bosnya nih ceritanya. Ada bosnya ngumumin kepada direksi-direksi, ngumumin kepada manajer-manajer, hey, saya pengen ngangkat direktur baru di sini. Ada seorang perusahaan gitu ya, ownernya ngomong, ngumpulin di semua karyawannya, saya pengen ngangkat CEO baru di perusahaan ini. Yang udah GR duluan siapa? Manajer pastinya. Yang udah GR duluan siapa? Supervisor. Yang udah GR duluan siapa? Wakil direktur misalnya. Yang udah GR duluan siapa? Orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Tapi tanpa diduga-duga ternyata si bos ini malah milih siapa yang ada di gedung itu untuk menjadi apa? Menjadi CEO. Ribut dong. Satu direksi ribut. Kok bisa-bisanya bos kita milihnya? Ya maksudnya bukan merendahkan sebuah produk, tapi ini ilustrasinya. Pada saat itu malaikat dan jin itu komplain. Kenapa kok engkau malah memilih manusia menjadi pemimpin, padahal suka bikin kerusuhan, suka bikin kerusakan, suka numpah darah. Kan itu ada semua kan di dalam Al-Quran. Ada yang tahu ayatnya? Ketika Allah menceritakan kejadian itu, ada yang tahu? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ngapain sih milih manusia? Ya terus misalkan direksi, ngapain sih? Kok milih satpam? Backgroundnya beda, pengalaman kerja beda, tahu urusan dalam perusahaan juga enggak. Kok bisa sih dipilih? Kok enggak kita aja sih yang dipilih gitu? Banyak orang ketika udah diperintah sama Allah nolak. Itu yang bikin kita celaka. Kamu mau apa? Mau kaya? Ya udah kamu sedekah. Nolak. Kok bisa kita mau kaya malah disuruh ngurangin harta kita? Bukannya dikasih kok kita malah disuruh ngurangin itu. Tinggal nanti kita mau menjadi mana nih? Mau ngambil sisi malaikat atau sisinya iblis? Maksudnya apa sisi malaikat atau sisi iblis? Malaikat. Ketika Allah bilang, enggak, aku udah milih manusia, aku udah milih Adam. Buat jadi apa? Buat jadi pemimpin. Malaikat nurut. Oh baik kalau gitu. Oke. Akhirnya apa? Kan disuruh tuh. Ya kan malaikat disuruh apa? Disuruh sungkem kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis ngerasa superior. Apa-apa nih, masa iya kita lebih tinggi daripada dia. Aku tuh jabatan, ogah gue amit-amit. Banyak nggak manusia yang kayak gitu? Banyak. Masa iya sih gue minta maaf sama dia? Mana harga diri gue? Banyak nggak orang kayak gitu? Dan di perusahaan ini ribut nih. Gue mah daripada masa iya nih security jadi bos gue, mendingan gue resign aja lah dari sini. Ngapain lah? Gue ngerasa diinjek-injek nih harga diri gue nih kalau kayak gini. Masa gue nggak dilihat sih sama bos kita gitu kan? Masa kita nggak diapresiasi? Udahlah, omongannya udah nggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis berkhianat. Dia jadi nggak apa lagi? Jadi nggak taat sama siapa? Nggak taat sama Allah. Semua kenikmatan dicabut, ya. Semua keridoan dicabut. Itulah kita tinggal milih ya. Jadi manusia mau ikut jalur malaikat atau jalur iblis, terserah. Pilihan ada di tangan kita. Anyways, Allah sudah memilih Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi pemimpin muka bumi. Wajar dong, misalkan ya dalam suatu rumah gitu kan ada tamu, kita sebagai tuan rumah punya peraturan. Mbak, ini kan memang kita biasanya jam 3 pagi udah bangun nih buat sholat tahajud gitu ya. Mungkin nanti Mbak bisa ikutan juga ya sholat tahajud ya, apa gimana gitu. Atau ya pokoknya ada peraturan lah gitu kan. Tapi ternyata apa? Nabi Adam alaihissalam melanggar. Ya kita juga sama-sama tahu kisah tentang apa namanya? Buah apa? Buah bolu. Begitu yang prinsipnya. Ada sebagian orang yang sudah dipilih sama Allah sebelum dia lahir ke dunia. Nanti kamu kalau udah gede jadi pengusaha. Nanti kamu jadi orang sukses. Nanti kamu begini. Ada orang-orang yang memang sudah dipilih sama Allah.
Tapi di tengah jalan dia mencelakai pilihan dari Allah itu. Dia mencelakai kepercayaan dari Allah. Kita mungkin ngerasa biasa-biasa aja, bukan orang terkenal, bukan orang yang apa gitu ya, bukan superstar, bukan apa, tapi kita masih bisa makan, masih bisa tidur yang nyenyak. Itu termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah untuk apa? Untuk merasakan nikmat. Banyak orang-orang ketika sudah dipilih, akhirnya apa? Mencelakai. Ya seorang artis misalnya, sudah dipilih gitu kan, sudah dipilih main di film A. Begitu filmnya tayang, pamornya naik, bla 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 bla, akhirnya apa? Malah terseret narkoba. Kan artinya apa? Mencederai perjalanannya dia, mencelakai perjalanannya dia. Akhirnya apa? Namanya redup, di-cut dari film, ya, nggak boleh main lagi, di blacklist, dikeluarin. Nah itulah yang terjadi juga sama Nabi Adam alaihissalam. Itu apa? Dikeluarin dari mana? Dari surga. Dan kemudian ditaruh di mana? Di bumi. Sebenarnya teman-teman ya, semarah-marahnya Allah sama kita itu nggak mengurangi nikmatnya Dia loh. Kalau misalkan kita pengen adil-adilan nih antara dosa kita sama pahala kita, antara keburukan kita sama kebaikan kita, rasanya mah kalau gue pribadi banyakkan buruknya sih. Tapi kok masih bisa gitu kita makan, masih bisa kita napas. Kan gak mungkin Allah begini, lu tadi gak sholat subuh, udah lu napasnya dari zuhur sampai asar aja. Kan gak mungkin. Kita gak bangun sholat subuh tapi masih bisa nafas 24 jam. Artinya apa? Walaupun kita gak taat sama Dia, tidak mengurangi nikmatnya Dia sama kita. Tapi justru itulah yang bahaya. Itu yang bahaya. Gini loh, orang ya, apalagi cewek nih, biasanya cewek lebih relate. Ketika dikejar-kejar gitu kan sama cowok gitu, perhatian banget gitu. Kitanya mah dingin-dingin aja, tapi begitu kitanya udah mulai kepicut gitu kan, kita gantian nih perhatian sama dia tiba-tiba kayak udah mulai nggak perhatian gitu loh. Terus cowoknya tuh kayak, gue mah enak nih nggak ditanya sama cewek gue, padahal justru itulah yang bahaya. Ketika kita sudah nggak ditanyain lagi, itu yang bahaya. Ketika kita sudah tidak lagi diperhatikan, nggak ditanyain kapan pulang, nggak ditanya udah makan apa belum, itu yang bahaya. Bukannya malah bebas. Wah gue enak nih, gak usah sholat. Gue enak nih, gak usah justru itu yang bahaya. Perhatian, kasih sayang itu berbentuk apa? Berbentuk suruhan. Berbentuk apa? Berbentuk panggilan. Ketika dipanggil sama Allah kok malah nggak seneng, padahal itu adalah perhatian sayang. Tapi karena kita melihatnya itu sebagai beban, berat, tanggung jawab, ya, terus ngerepotin, maka kita tidak bisa melihat keindahan itu gitu. Anyways gitu ya, banyak banget yang nanya sama gue juga gitu, bagaimana dengan kita nih yang nggak ngerti mau mulai langkah seperti apa, mau usaha kayak apa, modalnya dari mana. Kalau Allah udah milih kalian, jalannya akan dibikin juga. Kalau Allah udah milih kalian, semua bakal disiapin. Gue juga nggak ngerti awalnya gitu kan, ketika bikin buku. Gue nggak ngerti tuh gimana caranya bikin buku, tapi ya udah, gue doa aja. Ya Allah, saya mau bikin buku nih. Kemudian apa? Gue usaha. Gue usaha bikin buku. Alhamdulillah ketolak. Usaha lagi ketolak. Sampai 3 kali loh gue ketolak sebelum akhirnya jadi tuh buku. 3 kali ketolak. Tapi karena gue tetap berhusnuzon sama Allah, tetap berprasangka baik sama Allah, tetap gue tuh berpikir bahwa Allah pasti bakal milih gue nih, insya Allah buat jadi apa? Buat jadi penulis buku. Akhirnya gue upgrade tuh, impian gue upgrade. Gue datengin Gramedia saban hari, gue berdiri di depan toko, gue liatin tuh buku-buku yang dipajang di etalase. Biasanya kan di Gramedia tuh ada top 10 ya, ada buku-buku terbaik, ada 10 buku terbaik gitu kan. Gue ngebayangin aja dulu apa ya buku gue ada di situ ya. Jadi kayak benar-benar memvisualisasikan gitu bahwa someday my book is gonna be there. Pokoknya buku gue bakal ada di sana. Kalian kondangan nih, jangan cuma kondangan numpang makan doang, visualisasiin. Ntar lakinya sama gue nih. Jangan dong. Enggak. Kaminannya ntar lah, cowok gue bakal ada di sini juga, bakal bisa ngundang anak yatim buat jadi tamu gue gitu. Kita asal ngelihat aja, pantas nggak jadi apa-apa. Ngelihat tuh jangan ngelihat doang. Ngelihat itu dibawa ke visualisasi.
Kayak contohnya nih sekarang gue berdiri, ini duduk sama diri sih, duduk. Gue duduk di panggung gitu, wah nanti nih gue bakal jadi wirda juga nih. Gue bakal bisa ngomong depan orang juga nih, gitu. Jangan cuma lihat doang, emang cuma kalau lihat doang, ya kagak jadi apa-apa. Harus dibawa ke apa? Ke doa dan visualisasi. Anyways, ya, karena tuh gue sampai ngerasa mentok gitu, gue bisa sih ini gue nulis buku 3 kali loh gue ditolak, sampai gue ngerasa hopeless nih, wah kayaknya emang gue kagak ada bakat nih. Tapi lagi-lagi, kalau memang kita sudah dipilih sama Allah, Allah bakal ajarin. Seperti Nabi Adam ketika ditunjuk menjadi seorang pemimpin, nggak ngerti caranya ngomong, nggak ngerti ini namanya apa, kan Allah langsung yang ngajarin. Allah memperkenalkan sama Nabi Adam, ini loh nama-nama benda. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah langsung ngajarin. Ini loh namanya pohon, ini namanya apel, ini namanya ini namanya itu. Jadi kalau kita sampai sekarang masih berdoa supaya dikasih tahu, ya Allah, saya udah mentok banget nih bikin buku kagak jadi, sampai keder dah pokoknya. Nah, tolong dah ya Allah bimbing saya, supaya apa? Supaya saya bisa nulis buku. Kebanyakan orang doanya itu selalu berpusat sama saya, selalu aja doain dirinya doang gitu. Ganti sekarang doanya kita dengan apa? Dengan menyebut nama orang lain. Jangan cuma fokus sama kita. Ya Allah, saya pengen bikin buku nih, supaya orang-orang yang baca buku ini bisa bermanfaat. Ya Allah, saya pengen bikin usaha, saya pengen kaya soalnya. Bagus nggak sih doa kayak gitu? Bagus, emang ada larangan gitu doa yang lu gak boleh deh, gak ada. Tapi lebih bagus lagi, jangan cuma berpusat sama diri sendiri. Ya Allah, saya pengen jadi pengusaha karena saya pengen buka lapangan pekerjaan, saya pengen berangkatin umroh orang tua saya, berangkatin haji orang tua saya, berangkatin umroh se-RT, sekampung, se-Indonesia. Bisa gak lu berangkatin umroh orang se-Indonesia? Bisa. Lu punya travel. Iya, dulu gue gak kebayang tuh. Gue pernah punya cita-cita ngasih makan orang se-Indonesia. Bagaimana caranya ya? Tapi ternyata doa gue terkabul. Sekarang Alhamdulillah nih, tiap bulan itu seperti ngasih makan orang seluruh Indonesia. Anggota MEPES ada 200.000 bro. 200.000 itu ada di seluruh Indonesia. Artinya setiap bulan mereka dapat komisi. Ya gue seperti sama aja kayak ngasih makan gitu kan. Ternyata kadang-kadang yang awalnya kita pikir impossible akan diciptakan sama Allah caranya. Bukan tugas kita untuk mengetahui gimana nih, kayak apa nih, seperti apa nih, bukan. Tugas kita itu hanya apa? Hanya berdoa. Tugasnya Allah apa? Yang eksekusi. Kalau kita mikirnya eksekusi duluan, ya. Kalau kita mikirnya eksekusi duluan, keder pasti. Keder. Kayak gini lah teman-teman ya. Kalian bertamu ke rumah orang. Ya atau gini lah, let's say ada orang bertamu ke rumah kita. Dia kan pasti nggak tahu dong landscape rumah kita, kamar mandi di mana, dapur di mana. Tapi ini tamu kayaknya so tahu banget gitu. Gue mau ke toilet dulu ya. Terus dia main jalan aja, taunya tuh kamar rumah kita. Itulah gambaran orang-orang yang suka so tahu. Padahal kita hidup bukan di tempat kita. Kita hidup bukan di dunia kita. Kita hidup bukan di planet kita, kita cuma numpang. Tapi kok bisa kita lebih tahu daripada Allah? Aneh. Ya gue pengen kuliah di UI. Gue sih tahu gimana caranya. Oh gimana caranya? Gampang, gue tinggal ikut simak. Gue tinggal ikut ujian anu ini anu. Gue tinggal ini. Itu kan yang kita tahu. Memangnya cara masuk UI cuma ada satu. Banyak. Ya, ada banyak. Bisa aja gitu kan. Cara-cara Allah tuh gak terduga. Gak bakal masuk ke nalar kita. Gak bakal masuk. Capek-capek kita mikirin lu gimana caranya gue bisa ke sono gitu kan. Kalau kita nanya sama manusia, paling banter mereka cuma bisa jawab 5.
Tapi kalau sama Allah ada 1001 jalan, bahkan lebih. Gimana tadi kalau masuk UI? Ya, ikut apa? Ikut SIMAK. Ya, biasa bahkan ada temen gue itu mau masuk UI dia sampai kayak ikut bimbel gitu loh sampai 3 bulan, capek-capek udah gitu nggak lulus juga gitu loh, nggak lolos, nggak masuk gitu. Maksudnya ada cara-cara seperti itu, apakah nggak boleh biar kita berikhtiar itu boleh? Cuma yang mau gue pesenin di sini adalah jangan terpatok sama satu cara doang, karena dunia ini punya Allah. Ada banyak banget caranya. Kalau kita mikirin cara manusia yang belum tentu kegapai sama kita juga, wah udah kayak nggak ada kesempatan hidup. Wah gue pengen keluar negeri, tapi keluar negeri itu harus punya duit. Nah gue nggak punya duit, nggak bakal bisa jalan kalau mikirin kayak gitu. Nunggu punya duit dulu, capek. Gimana caranya masuk UI dengan cara Allah? Ada banyak. Contoh misalkan kita lagi asik nih, sepedaan gitu kan hari Minggu, tiba-tiba ada yang nabrak. Terus kita dibawa ke rumah sakit, pas bangun-bangun, Dek, gimana Dek? Udah sadar? Iya Pak, Alhamdulillah. Bapak siapa ya? Gitu. Terus dia ngeluarin kartu namanya. Terus kita, rektor UI. Pak, saya nggak apa-apa deh Pak, rela ditabrak Bapak, tapi saya jadi mahasiswa UI ya, gitu. Bisa aja kejadian kayak begitu, dan itu kisah nyata ada kalau nggak salah di UMY di Jogja ada seperti itu ceritanya, ditabrak sama anaknya rektor, akhirnya dia masuk kampus gitu. Ada kayak gitu. Contoh misalkan ada tukang sate yang berjualan di pinggir jalan udah bertahun-tahun, terus dia setiap nyate itu suka ngeliatin gitu ada tanah di depan 4.000 meter. Dia ngebayangin, wah kayaknya enak banget ya kalau saya bisa punya restoran sendiri di tanah itu. Di sini mah sempit, pinggir jalan, susah ngelayanin orang, kayaknya enak banget ya kalau punya tanah. Iseng-iseng nih bapak nyari tahu berapa sih harga tanahnya. Ketahuan harganya 200.000 per meter. 200.000 dikali 4.000 meter berapa? Coba deh kalkulatornya, gue juga punya kok kayak gini. Gue ketahuan nih gue. Oke coba ada yang mau ini nggak? Coba hitungin 200.000 dikali 4.000 meter. Ya, 200.000 kali 4.000 berapa? 800 juta. 800 juta. 800 juta. Oke. Masa sih 800 juta? Menurut lu? Lu nggak segitu juga ya? Bingung juga itu. Sama gue juga. Oke. 200.000 kali 4.000 meter. Ya, anggaplah segitu lah. Masa sih? Iya. Nah, anggaplah segitu. Segitu. Oh, gue salah. Mestinya 2 juta per meter. 2 juta per meter. Karena ini kisah nyata beneran. 2 juta per meter. 2 juta kali 4.000. Kalau nggak salah 8M sih. Ya, soalnya ceritanya begitu emang. 8M. Ceritanya begitu. Ada seorang tukang sate yang dia tuh mau ngeliatin, mau ditaruh ya 4.000 gitu kan, luasnya ya gitu. Terus dia nyari tahu harganya berapa. Harganya 2 juta per meter. Ya, 8 miliar. Profit dia sehari bersihnya berapa? 200.000. 200.000 tuh profitnya. Kebayang gak sih lu nabung 200.000 sehari buat nyampe ke 8 miliar? Itu berapa tahun? Gua rasa sampai turunan ke-7 gak nyampe dah. Beneran. Intinya gini ya, kita selalu mengukur berdasarkan hitungan manusia, rasio manusia, kalkulasi manusia, matematika manusia. Kalau kita selalu ngelihat berdasarkan data, fakta, logika, kecil gak bakal nyampe. Lalu si tukang sate ini kerjaannya apa? Dia sholatin terus ke tanah dan sambil dibawa ke visualisasi. Pokoknya nanti insya Allah saya bisa punya di sono. Gimana caranya bodo amat dah. Pokoknya doa aja udah gitu. Kalau misalkan kita pengen nabung 8 miliar sehari 200.000, anggaplah mungkin puluhan tahun nabung gitu ya. Yang belum tentu umur kita juga nyampe puluhan tahun gitu loh. Mau kapan dapatnya gitu. Tapi luar biasa. Ternyata salah satu pelanggan sate si bapak ini itu yang punya tanah. Si yang punya tanah ini ngomong sama bapaknya, Pak, Bapak nggak mau gedein usaha. Wah saya mau banget gedein usaha. Ya tapi ginilah, kita mau modal seadanya. Begini aja udah alhamdulillah. Yang penting bini sama anak bisa makan gitu. Nah kalau saya urusin mau nggak Pak? Saya bikinin food court. Ntar Bapak tinggal bawa barang aja ke sono, tinggal jualan aja di sono. Oh di mana itu? Sambil kipasin. Tuh tanah depan. Si Bapak sampai naruh lagi tuh kipasnya. Sampai naruh lagi kipasnya. Hah? Di depan. Jadi bapak sampai yang punya tanah gitu.
Lah emang saya punya tanah. Wah mau banget dah saya kalau begitu. Tapi ntar saya gimana bayarnya? Udah gampang Pak, Bapak pindah aja dulu. Semua saya urusin, Bapak tinggal bawa badan. Coba lihat, kalau ngukur pakai beli puluhan tahun, tapi caranya Allah 2 bulan aja bisa dapet. 2 bulan bisa dapet. Dan alhamdulillah sekarang food court tersebut benar-benar jadi milik si bapak sate ini. Itu ada di, gue pernah datang waktu itu di mana ya, ada di Jawa Barat pokoknya, tapi gue lupa, ya udah agak lama sih, udah agak lama. Sekarang udah melebar, ada sate, ada soto, ada macam-macam gitu, lebar banget emang, luar biasa. Kalau Allah udah punya cara dan udah memilih, ingat ya, kalau Allah udah punya cara dan memilih, pasti jadi. Kitanya jangan skeptis duluan. Bagaimana mau jadi orang kita hanya masa sih, ya. Belum dikasih aja udah begitu, udah melengos ibarat kata gitu ya. Belum jadi aja udah meragukan, udah menentang gitu. Kok bisa gitu? Kita gitu ya, dalam keadaan lalai, maksudnya dalam keadaan susah aja masih bisa lalai, apalagi dalam keadaan senang. Gimana mau dikasih kepercayaan sama Allah buat dapetin impian kita? Katanya kamu mau punya usaha fashion, kamu ibadahnya males-malesan gini, gimana ntar kalau udah punya fashion beneran? Makin sibuk kamu, udah makin gak ada ibadahnya, ibarat kata begitu. Kita doa gitu kan, mati-matian, saya pengen, tapi kita tidak menunjukkan kesungguhan kita bahwa kita berhak. Gue sering ngomongin ini, mungkin teman-teman ada yang belum ngalamin ya, masalah perkreditan, masalah leasing. Kita kalau mau beli mobil, motor, tapi kredit, pihak finance, pihak si kreditor ini akan melihat nih, ini orang sanggup nggak bayar, ini orang bisa nggak dibayar, perputaran uangnya sebulan nyampe nggak nih? Contoh misalkan kreditnya itu sebulan 3,5, tapi perputaran di banknya cuma 1 juta, pasti nggak bakal di ACC, nggak bakal dibolehin tuh, karena kita nggak punya kesanggupan buat bayar. Bisa-bisa takut bangkrut itu finance kalau orang-orang nggak mampu dilolosin, nggak bisa. Nah kita kalau mau berdua sama Allah, tunjukin dong, ya Allah, aku akan berusaha nih sampai nanti aku tuh pantas buat dapetin ini. Jangan ngerasa pantas sekarang, karena sekarang juga kita belum ada apa-apa dan kita punya apa juga bisa ditunjukin sama Allah, nggak ada. Tapi dengan usaha kita, Allah akan memantaskan kita. Gitu loh, gitu teman-teman. Jadi nggak usah mikir gimana, udah punya. Intinya kalau kita selalu mengukur pakai ukuran manusia, ngitung pakai hitungan manusia, udahlah, lama banget. Dulu ya teman-teman, gue tuh punya impian, pengen banget punya mobil BMW. Terus gue ngeliat-liat gitu kan, wah harganya lumayan ya, 1M lebih gitu kan. Gue mana punya duit 1M gitu kan. Gue pikir, udahlah gak apa-apa, gue kredit aja kali ya gitu. Gue inilah ngumpulin DP-nya dulu. DP-nya aja gue ngos-ngosan gitu, DP-nya aja ratusan juta gitu kan. Gimana gue nyicil dan segala macam gitu. Tapi emang salah sih, sahabat. Emang kalau pikiran manusia begitu, gimana cara gue bisa dapet tapi dengan cara yang cepat, singkat, padat, dan gak mau repot? Kredit. Kita tuh selalu kadang-kadang gitu ya balik lagi, karena emang kita selalu ukur kemampuan kita. Ya udah, jadinya kemampuan kita aja. Padahal kalau kita pengen nyerahin ke kemampuan Allah, wah luar biasa. Nggak ada lagi tuh yang namanya tagihan bulanan, nggak ada lagi yang namanya pakai juga kayak yang nggak punya juga gitu loh. Terus apa yang terjadi teman-teman? Gue ngumpulin DP ada kurang lebih 200 juta hasil dari kerjaan. 200 juta gue kumpulin, terus gue izin sama bokap nyokap gue. Gue tuh apa-apa pasti bilang, mau gue makan, mau gue apa, gue pasti bilang sama orang tua. Terus gue mau mulai nih, Pak, aku mau beli mobil, aku udah ada uang 200 juta. Kamu mau beli mobil apa? Adalah, udah, gimana sih kan papa suka ngajarin kamu, jangan pakai cara manusia. Kalau kamu pakai cara manusia, kamu jadi nggak bisa gonta-ganti mobil, karena harus terikat sama mobil itu kan.
harus bayar tiap bulan, bayar bulan aja bengek, gimana mau nambah mobil baru, udah puyeng gitu kan. Jangan dah, sedekahin aja duitnya. Berat dong gue, berat. Kita tuh bakalan diuji sama momen-momen kayak gitu nih, ada duit nih buat kayak dulu tuh bokap gue waktu mau lahiran gue, bukan bokap gue, nyokap gue yang bokap gue bingung mau gue keluar dari mana. Terus ketika gue pengen lahiran, bokap gue tuh ngantongin duit pas banget buat biaya lahiran gue, tapi sama dia malah disedekahin. Dia dimarahin sama itu nenek gue. Cucu gue mau lahir duitnya malah disedekahin lu gitu. Untungnya sekarang jadi orang sukses. Iya kan, alhamdulillah. Jadi bokap gue itu pas gue mau lahiran udah susah banget, wah gue miskin banget. Kenapa gue bilang miskin ya? Emang miskin banget gitu, banget minus malah. Rumah agak ada bentuknya, motor agak punya, udahlah gue miskin banget pokoknya. Jauh lah gitu. Makan juga kalau beli nasi goreng, serumah tuh makan satu bungkus. Saking nggak punya duit, 8 orang makan satu bungkus nasi goreng. Luar biasa banget. Bokap gue sebelum jadi ustadz emang udah ngamalin tuh sedekah. Gue mau lahiran, dia tahu nih duitnya cuma pas buat segitu doang. Belum nanti buat beli baju, buat susu, buat pampers dan segala macam. Dia mikir kalau misalkan dipakai buat bayar persalinan, ya cukupnya buat persalinan doang. Tapi gue ntar nggak pakai baju, seksi tuh. Nah akhirnya bokap gue mikir, tapi kalau disedekahin ini bisa 10 kali lipat. Bisa buat nyusu anak gue nih, bisa buat pakai anak gue nih, malah duitnya disedekahin. Alhamdulillah, sampai emak gue brojol, ya nggak ada duitnya, disedekahin. Nggak bisa pulang tuh nyokap gue, ditahan di bidan, ya belum bayar. Bahkan gue nggak boleh ketemu sama nyokap gue, nggak boleh ketemu, orang belum bayar. Akhirnya apa? Bokap gue nangis, misal juga sih, dipikir-pikir gitu. Wah, nenek gue udah gimana sih gitu. Ya itulah, ya kan kadang-kadang kita nih kalau udah mepet, mendingan ngeduluin logika apa ngeduluin Allah. Biasanya kan logika. Gue daripada nggak bisa pulang, ntar aja lah sedekahnya kalau udah nyampe rumah gitu. Padahal kita nggak pernah tahu ketika kita nggak sedekah, lebih milih pulang, ternyata di pulang ada kejadian, ya kan? Yang mestinya kita sedekah malah nggak ada bala. Ya kadang-kadang lah kita nggak suka nyampe nalar, tapi kebanyakan orang kan mendului logika. Anyways, bokap gue ya udah akhirnya pasrah gitu kan, tapi dia tetap berusaha, tetap berikhtiar, nggak minta, tapi dia datengin keluarganya, nggak minta, padahal nggak ngomong juga, nggak ngomong anaknya baru lahiran, nggak ngomong harus bayar biaya persalinan, nggak ngomong. Minjem nih ceritanya motor tetangga datang kemana? Ke rumah ayah angkatnya. Datang gitu kan, silaturahim, bla 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 bla. Ya itu nggak cerita apa-apa, nggak ngomong apa-apa, pas pulang diamplopin sama bapaknya, dikasih. Nih buat cucu gitu. Dan nggak diperiksa tuh amplop, kagak ngomong, mungkin nggak ngomong tapi kelihatan dari mukanya kali ya. Ya kayaknya bapak gue bukan kusut kali ya. Tapi udah akhirnya bokap gue ke bidan tuh bawa amplop. Dan ketika dibuka, isinya ada 1 juta. 1 juta zaman itu, wah gede banget. Cukup tuh gue sampai kembung kayaknya gue nyusul juga. Alhamdulillah, akhirnya gue bisa dibawa pulang nih. Gue bisa dievakuasi dari bidan. Dan bokap gue itu, bokap gue sama nyokap gue tuh walaupun susah, tetap nggak mau ngasih yang murah sama gue. Wanita mahal. Dia tetap gitu ngusahain susunya tuh susu yang mahal, yang pediasur, padahal punya duit juga kagak, tapi yang rela nabung supaya gue tuh susunya bener gitu. Susunya bagus, mahal gitu, pediasur sampai sekarang tuh mahal dia. Ya udah tuh kan, skip sekarang cerita gue yang BMW. Gue tuh agak-agak gimana gitu pas nyedekahin gitu kan, tapi ya gue percaya banget sih sama Allah gitu, gue percaya banget sama Allah pastinya. Ya udah bismillah, gue sedekahin deh tuh. Terus habis itu kayak nggak terjadi apa-apa. Kadang-kadang kita kan kalau habis baca waqiah mengharapkan ada sesuatu terjadi, dijemput sama Pangeran Matin buat jadi pembantu maksudnya. Ya kan, kita langsung mengharapkan wah pokoknya ada kejadian nih, ada keajaiban nih, wah. Begitu kita udah selesai 30 hari.
terus nggak ada apa-apa, lemes. Kok kayak kagak ada apa-apa ya? Gue rada-rada gimana gitu ya. Tahu begini mah gue mendingan tetap ini aja, tetap di luar aja. Tahu begini mah nggak ada kejadian apa-apa. Tapi justru itulah kadang-kadang yang bikin keajaiban itu ada karena keyakinan kita tidak putus. Yang bikin keajaiban itu datang karena apa? Karena keyakinan kita tidak putus. Ya akhirnya emang setelah itu ya udah 2 bulan, 3 bulan itu gak ada apa-apa juga. Gue sampai komen sama bokap gue, apa yang bener lah, belum datang nih sampai sekarang gitu. Kalau kamu sabar, nanti yang datang lebih cakep daripada yang kamu pengenin gitu. Oh gitu ya, iya sih. Dan mending gue mau beli yang baru, gue mau beli yang second gue mah. Gue lihat nih, oh yang second harganya nggak mahal-mahal amat, masih mampu lah, gue masih mampu gitu. Nah itulah, kalau kita selalu mikirnya berdasarkan pikiran manusia, dapatnya itu yang second, yang jelek tapi masih bisa dipakai gitu, yang biasa aja, yang penting masih bisa WA-an, ya gitu. Kalau mikirnya kemampuan kita begitu emang. Tapi habis itu apa? Keajaiban datang. Sekarang alhamdulillah gitu ya, gue mau pakai mobil apa aja ada gitu, mau Alphard, mau BMW, mau segala jenis lah, sampai patwal aja bisa dinaikin gitu, mau apa aja gitu. Tapi alhamdulillah dari kemudahan itulah gitu, gue ngerasa kayak oh ternyata kalau kita sedekah, kalau kita berbuat baik, kita tidak hanya mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi sama Allah dilebihin. Dikasih mobil beserta sopir, dikasih mobil beserta modal. Kadang-kadang kita kalau doa cuma sampai kepada bendanya doang, tapi nggak mikirin bayar pajaknya gimana, bayar tolnya gimana, bensinnya gimana. Udah, ya Allah, saya pengen banget punya suami, amin. Udah. Begitu nih misalkan datang suaminya Pak Tarno gitu, kok kayak begini ya, ya Allah. Kalau itu maksudnya, tapi kayak kadang-kadang kita suka nggak nyebutin gitu loh. Kamu pengen apa ya minta, tapi mintanya disebutin spesifiknya. Masa iya sih Allah nggak tahu ya, beda dengan kita ngomong. Beda dengan kita ngomong kayak kita nih, Bu Pak, aku mau sepatu, dibeliin sepatu. Tapi kalau kita ngomong, Bu aku mau sepatu merek Nike, Air Force, atau saya pengen Nike Jordan yang Dior yang harga 200 juta yang begini, ya bukan dibeliin, yang malah dulu diusir dari rumah kayaknya. Anak nggak tahu diri, udah males banyak minta lagi gitu. Ya tapi kalau kita minta yang spesifik sama Allah, kadang-kadang yang datang juga bahkan lebih dari itu gitu. Kamu mau apa? Mau suami? Apa kriterianya? Gue betul dibully loh gara-gara gue bilang gue pengen punya suami Prince Mati, gue dibully loh. Bukan haters gue bukan cuma Indonesia doang, dari Brunei-nya juga banyak banget. Ya babi kau ya dia serius banyak kalau arahnya sekarang kan bilangnya babi kau, mimpi kau, mau sama sultan kaca kau, kaca kayak gitu kocak aja, lucu sih. Nggak ada salahnya gitu, daripada kita doa tapi standarnya malah di bawah gitu. Lebih baik doa tuh dinaikin levelnya. Ya kalau nggak Prince Martin ya Prince Karawang ya nggak apa-apa. Prince Karawang itu. Ya maksudnya tuh kayak doa itu langsung level up gitu loh teman-teman. Punya impian tuh langsung level up. Jangan nanggung kalau punya impian itu, jangan. Ya Allah, saya pengen berjodoh sama Prince Martin. Kalau nggak sama dia, sama bapaknya juga nggak nolok. Lebih kaya kayaknya bapaknya ya. Sultan Hasan al-Bolkiah ya. Enggak lah, gue mau anaknya aja lah. Itu gue dibully loh. Tapi ya udah, biasa aja gitu kan, biarin aja. Sejujurnya gue juga kayak bercandaan aja sih gitu kan, yang masa iya gitu kan, gue bisa ngejar Prince Martin, ya dia lah ngejar gue, masa dia gue ngejar dia. Bebas, mau doa bebas gitu kan, apa aja, nggak ada halangan dalam berdoa, nggak ada. Kamu kalau mau doa harus pergi haji dulu, nggak ada. Bro, kalau kita berdoa pakai syarat, siapa orang yang sanggup berdoa? Kamu mau doa, oke, kamu harus ibadah tanpa putus selama 24 jam. Siapa orang yang bisa? Kamu mau begini, oke, kamu harus pergi umroh dulu setahun 5 kali. Siapa yang sanggup? Tapi karena ketika kita meminta sama Allah, tidak ada batasan, tidak ada syarat,
maka kenapa kita mengecilkan doa kita? Harusnya makin membesarkan, melipat gandakan, ngegedein lagi gitu, di powerfulin lagi, di level upin lagi. Kok doa biasa-biasa aja? Jangan. Paham sampai sini ya teman-teman ya? Balik lagi ke soal bagaimana sih caranya supaya kita nyampe ke unlimited me atau unlimited you. Gimana caranya supaya sampai ke tahapan tanpa batas? Banyak banget orang-orang yang selama ini tuh pusing mikirin tujuan hidup dia apa. Sebenarnya what is the purpose of my life? Apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup gue? Tujuan hidup saya? Tujuan hidup aku? Gitu. Jawabannya, kalau kita ketemu jawaban tujuan hidup gue, tujuan hidup kita tuh apa? Ya artinya kita udah mati gitu. Tujuan hidup adalah untuk terus hidup. Tujuan hidup itu untuk terus hidup. Apa emangnya purpose of our life gitu? Apa tujuan hidup kita? Ada. Tujuan hidup kita untuk tetap hidup. Tapi selama kita hidup, manfaatnya apa? Buat orang, buat diri kita, buat keluarga, buat agama, buat Allah, apa manfaatnya? Karena itu yang bakal apa? Yang bakal kita bawa pulang. Itu yang bakal kita bawa pulang. Jangan malah nganggep, lo gimana sih siapa pengen Allah. Kita tuh suka ngambek kan jadi orang, padahal yang tahu itu siapa sih emangnya gitu. Udah, percaya aja, percaya sama apa? Percaya sama proses, percaya sama apa? Percaya sama Allah. Allah, saya pengen punya usaha biar bisa ngasih kasur tebal. Saya pengen begini, ingat ya, doa itu jangan hanya berfokus sama kita. Kita tuh selalu doa buat kita mulu gitu. Doa buat orang lain. Ini lo di panggung aja yuk. Oke, ini dengan boleh. Oke Kak, silakan diperkenalkan dengan siapa, dari mana, pertanyaannya apa? Saya Wiji dari Karawang. Katanya Kak Wilda, pertama kali gimana sih biar yakin menjalani usaha gitu? Pasarnya kemana? Kan aku nih kan ikut MAB dari PS1, tapi udah setahun lebih masih bingung harus kemana gitu. Ya. Oke, siapa ini namanya? Lebih ke menentukan target mana punya pasar kali ya. Oke, siap. Oke, lanjut yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Lydia dari Karawang. Saya ingin bertanya, sebenarnya doa itu yang bagus dilupakan atau diingat terus? Kadang yang dilupakan itu yang Keren, Kak. iya gitu. Ingat gak kabur gitu. Yang diingat ya kabur-kabur. Iya. Siapa ini? Iya. Widya. Oke. Iya, oke. Itu pertanyaannya Widya, Kak Widya, itu aja. Oke, lanjut yang ketiga. Perkenalkan nama saya Indra Rodia, saya dari Karawang. Saya mau bertanya, menurut Kak Wilda, gimana sih caranya supaya kita bisa berbicara di depan umum tapi tidak grogi? Kebetulan saya kan mahasiswa gitu, jadi saya sedikit suka grogi kayak gitu. Pas ya, tentang panggung. Oke, siapa dari Widya? Mbak Intan ya? Mbak Intan, Mbak Widya, Mbak Muji. Oke, ini ada kenangan dari kanan depan, kita langsung kasih aja ya. Iya, Oke. berapa aja kasih Boleh atau langsung difoto sama teman-teman penerbit atau Gramedia, Instagramnya penerbit Kota Depan. Oke, terima kasih, langsung dijawab sama Pak Widya. Silakan. Oke, Mike. Siap. Terima kasih. Yang Oke. pertama, Wil. Ya, pertama ini soal usaha. Soal usaha. Sebenarnya gini ya, market itu tanpa kita sadari itu ada di sekeliling kita. Kontak WhatsApp kita itu adalah customer kita. Walaupun ya kan isinya cuma kenalan gue doang, keluarga gue, temen gue, ya itu karena kita selalu lihat keluar, kita cenderung melupakan yang ada di dalam dan di sekitar. Padahal siapapun bisa menjadi market kita. Even itu orang terdekat kita, apalagi lebih mudah lagi. Jadi kontak WhatsApp kita bisa menjadi peluang apa market kita. Kemudian apa? Kita kan bisa tuh kenalan sama tante kita punya kenalan lagi,
dari mulut ke mulut juga. Jadi bisa manfaatkan media sosial, kemudian manfaatkan mulut ke mulut. Dan memang perjalanan membangun sebuah market itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah. Gue buat kayak sekarang nih, lu mah gampang gue followers lu banyak, bisa gampang ngejualnya, mudah jutaan sekarang pengikutnya. Maka patokan kita jangan melihat yang lebih duluan berkembangnya. Kadang kita nih suka ngiri sama orang yang udah kerja keras tahunan, kita baru mulai, tapi kita ngiri gitu. Kok dia bisa ya gitu lah. Mereka wajar, mereka berhak lebih, orang mereka kerja lebih dulu daripada kita, mereka berjuang lebih dulu daripada kita. Ya inilah momen dimana kita harus berjuang membangun itu sekarang, dan itu butuh proses dan kesabaran. Jadi ketekunan, konsistensi, dan ketelatenan gitu, telaten gitu, membangun mulai dari yang terdekat gitu, dari terdekat, dari keluarga dulu, kemudian lanjut ke yang lain, sampai nanti akhirnya kita punya market sendiri. Memang nggak bisa dalam hitungan detik tuh, nggak bisa, tetap harus membangun yang namanya relasi, membangun reputasi, dan nikmati saja proses itu. Apalagi zaman sekarang kan udah hebat banget ya, ada Instagram Ads, ada Facebook Ads, bahkan kita bisa mulai dari 30.000 aja buat masang iklan, lalu kita bisa nargetin sendiri jangkauannya mau ke kota apa aja, usianya berapa, udah lebih canggih lagi sekarang. Jadi intinya manfaatkan yang ada dan jangan langsung gede. Biasanya yang menghalangin anak-anak muda dari usaha adalah apa? Dia pengen langsung gede. Gue pengen punya coffee shop, tapi coffee shop yang jadi patokan kita tuh kayak kopi kenangan, janji jiwa ya. Dari awal aja udah beda startnya gitu. Udah seadanya aja dulu, kalau perlu di pinggir jalan aja dulu. Bukan looks yang kalian butuhkan, bukan ya apa yang kelihatan yang kalian butuhkan, tapi pengalaman yang kalian butuhkan. Bukan kayak gini loh, bukan kayak gue punya market segini-gini, enggak, tapi pengalaman kalian nawarin door to door itu loh yang bakal bikin kalian jadi sukses gitu. Pengalaman kalian nawarin satu orang kemudian ditolak, nawarin orang ditolak, nah itu yang bikin kalian sukses gitu. Kalau gue dulu nggak ditolak 3 kali, mungkin buku gue sekarang belum tentu ada 6. Itu loh perjalanan gitu loh. Nikmati saja prosesnya. Kadang-kadang yang bikin anak muda nggak jalan-jalan tuh itu karena mereka maunya gede, padahal mereka lupa mereka itu butuh experience, pengalaman, bagaimana mengelola. Gimana sih ngelola pelanggan? Jangan pikir urusan usaha itu cuma antara produk uang. No, lebih kompleks daripada itu. Keluar masuk produk, mengelola manajemen, mengelola struktur, mengelola organisasi, mengelola antara vendor dengan kita, kita dengan partner, mengelola customer, bagaimana cara kita menghadapi mood customer yang tiap hari beda-beda. Dulu gue tuh semua megang sendiri. Gue tuh bahkan sampai kenal karakter pelanggan gue tuh kayak apa. Ada yang marah-marah, ada yang baik banget, ada yang pokoknya gue kenal. Jadi mental juga tuh di situ bener banget gitu, usaha tuh pakai mental gitu. Bagaimana kita menghadapi orang dengan berbagai macam moodnya, bagaimana kita menghadapi karyawan kita. Ada gitu ya, ada gitu doa yang kita udah lupa gitu, malah kabur. Giliran doa yang kita gadang-gadangin, malah nggak datang. Bisa jadi ada 2, seperti yang tadi gue bilang, belum waktunya, atau satu lagi, ikhtiar kita apa gitu. Nggak ada doa yang terhapus, itu nggak ada. Doa yang dilupakan nggak ada. Kitanya lupa, tapi di arsy Allah tetap ada doanya. Kitanya lupa, tapi di catatan, di pembukuan tetap ada. Nggak ada doa yang lupa. Yang benar itu ya itu kita kalau doa tuh konsisten. Tapi konsisten itu bukan berarti stabil aja, nggak. Konsisten itu bisa di-upgrade. Kalau pertama kita doanya, ya Allah saya pengen umroh, terus kemudian yang kedua, ya Allah saya pengen umrohin keluarga, saya pengen umrohin tetangga. Jadi konsisten itu bisa di-upgrade, nggak mesti stabil aja gitu. Yang penting gini loh, yang membawa kita itu kadang-kadang bukan seberapa sering frekuensinya, tapi seberapa yakin kita. Bukan seberapa sering kita mengucapkan, tapi seberapa yakinnya kita. Orang ngucap sekali kalau dia yakin, jadi ngucap berkali-kali tapi
Nah, kemarin kan gue ada doa, belum dikabul. Gimana ya? Nah itu kadang-kadang bikin kita nggak nyampe, itu keyakinan kita yang mulai berkurang. Nah, kemarin gue lupa doa kabul, ini gue inget ya, mendingan gue lupa ya. Jadi keyakinannya yang membawa kita kepada apa? Terkabulnya doa, terijabahnya doa. Dan gak ada namanya doa gak dikabul gitu. Jadi doa itu ada yang dikabul di dunia, ada yang jadi tabungan kita di akhirat gitu. Kan nanti kan di akhirat bakalan gini, Allah tuh gak bakalan kayak sekedar buruk, baik, nggak bakal dikorek-korek tuh. Kita masih punya kebaikan gak di dunia gitu, bakal dikorek-korek, nggak yang oke maju sini 456 ya, 456 kamu punya kebaikan apa? Oh saya pernah ngasih makan kucing, pasti akan ngasih di waktu yang tepat. Tapi catatannya apa? Jangan berhenti berdoa. Begitu. Udah sekarang mah kalian doa aja sebanyak-banyak, ya Allah, saya pengen jadi orang yang bisa menyakiti kita sampai kita menganggap itu menyakitkan. Gak ada sesuatu yang bisa merusak mood kita sampai kita memutuskan itu merusak mood kita. Kalau kita punya pendirian, yakin, percaya, insya Allah gak ada yang bisa ganggu kita gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman di tengah jalan ada pertanyaan, Kak, aku tuh pengen banget, ada orang yang bisa mengganggu, mengambil, merusak kebahagiaan kita sampai kita memutuskan apa? Kebahagiaan kita terganggu, rusak, dan hilang. Jadi semua kembali lagi kepada bagaimana kita mencerna apa-apa yang ada di sekitar kita. Kalau pengen jadi orang sukses, kalau pengen, Biarin aja orang gak yakin. yang penting kita percaya. Ayo. Yang penting kita percaya. Yang penting kita yakin. Yang penting kita yakin. Selesai. Jadi kalau misalkan nanti di tengah jalan ada yang merusak mood kita, ganggu kita, bikin kita sedih, ingat, nggak ada orang yang berhasil bikin kita seperti itu kecuali kita memutuskan untuk membiarkan mereka masuk, mengendalikan dan menghancurkan kita.